Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Eli Listira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Pada kesempatan kali ini saya melakukan update terkait dengan tutorial yang pernah saya bagi terkait dengan bagaimana cara melakukan settingan GPS rescue. Namun apa yang berbeda di sini adalah saya telah menggunakan Betaflight versi terbaru, yakni 4.2.8 ya teman-teman. Sebenarnya untuk Betaflight terbaru itu sudah muncul 4.2.9 teman-teman. Namun tidak ada yang signifikan dari perubahan dari 4.2.9 itu. Dan terkait dengan GPS-nya pula masih sama seperti dengan 4.2.9. Jadi saya anggap tidak ada perubahan yang signifikan dan harus melakukan update di sini. Nah, saya akan membagikan ke teman-teman apa sih yang harus diperhatikan dalam melakukan GPS rescue di versi terbaru ini. Nah, berbeda dengan sebelumnya ya teman-teman ya. Mungkin ada parameter yang mungkin saja tidak dimunculkan di konfiguratornya, tapi di sini sudah dimunculkan teman-teman. Nah, mari kita lihat langsung saja teman-teman. Yang pertama adalah pastikan dulu sensornya telah berfungsi dengan baik. Di sini saya menggunakan UART 4 untuk GPS-nya saya. Harusnya dalam kondisi normal ini harusnya berwarna kuning jika baterai kuatnya teman-teman terpasang ya. Saya anggap tahap ini teman-teman sudah lulus semua dan sudah sangat mengerti. Kita langsung masuk saja untuk mengetahui parameter-parameter apa yang ada di 4.2.8 ini. Kita langsung ke file save-nya teman-teman ya. Di sini untuk file save switch-nya saya pakai stage 2. Untuk guard time-nya itu saya pakai 4 dan file save throttle-nya saya pakai 100. Nah, untuk stage 2 file save prosedurnya saya langsung pilih GPS rescue teman-teman. Nah, ini adalah parameter-parameter yang ada di konfigurator 10.7 dengan Betaflight 4.2.8 teman-teman. Saya akan menjelaskan satu-satu apa sih fungsi dari semua parameter ini agar teman-teman bisa memastikan atau melakukan settingan sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang pertama adalah angle di sini saya pilih 32. Ini adalah kemiringan kuatnya teman-teman pada saat dia GPS rescue. Jadi kalau di sini saya memakainya 32, tergantung teman-teman ya mau pasang berapa di sini. Terus initial altitude adalah ketinggian kuatnya teman-teman pada saat dia GPS rescue. Jadi taruhlah kita terbang 100 meter ke depan, terus kita pencet GPS rescue-nya, dia akan menaikkan ketinggiannya ke 40. Saya pilihnya 40 di sini. Nah, tips untuk teman-teman untuk initial altitude ini, pilihlah sesuai dengan ketinggian pohon tertinggi atau bangunan tertinggi atau benda tertinggi yang ada di kota teman-teman. Jadi itu adalah cara yang paling aman untuk menentukan initial altitude itu berapa. Terus yang ketiga adalah di sini ada descent distance teman-teman. Nah, ini saya pasangnya 30. Descent distance adalah kapan kuatnya teman-teman mulai menurun. Nah, taruhlah kita rescue dalam posisi 100 meter ke depan. Terus pada saat kuatnya berbalik karena kita memencet GPS rescue-nya, pada saat di jarak 30 dia akan mulai menurunkan ketinggiannya. Itu adalah descent distance, kapan kuatnya teman-teman mulai menurun. Saya pilih di sini 30 meter teman-teman. Nah, ini adalah yang di bawah adalah ground speed atau kecepatan kuatnya pada saat GPS rescue. Di sini pilihannya adalah meter per detik. Kalau saya ini memilihnya 20 meter per detik. Ini adalah standar teman-teman. Di ini saya tidak merubah di sini. Terus minimum throttle adalah throttle minimum yang dilakukan kuatnya teman-teman pada saat dia GPS rescue. Ini adalah minimum throttle yang mereka gunakan. Jadi di sini saya pasang 1100. Nah, throttle maksimum adalah throttle maksimum yang digunakan kuatnya teman-teman pada saat dia GPS rescue. Jadi gas fullnya ya, hanya 1600 bukan 2000 teman-teman ya. Terlalu kencang juga sih kalau 2000 ya. Ini adalah 1600 dan ini juga default teman-teman. Saya tidak merubah di sini. Terus throttle hover adalah 1280. Nah, ini yang harus teman-teman pastikan di sini ya. Jadi kalau masalah throttle hover, berapa persen throttle-nya dia mencapai 50. Jadi kita harus mengetes drone-nya kita dan memastikan throttle-nya kita berada di throttle berapa teman-teman. Jadi maksud saya di sini adalah berapa persen throttle yang teman-teman naikkan untuk membuat kuatnya tetap stabil. Itu adalah throttle hover. Nah, di sini untuk kuat saya itu dia hover di angka 1280 teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke ascent rate teman-teman. Ascent rate adalah kecepatan kuat Anda naik.
Nah, descent rate adalah kecepatan kuat Anda menurun. Jadi pada saat dia GPS rescue, kecepatan untuk menaikkan ketinggiannya itu adalah 5 meter per detiknya. Terus kecepatan dia untuk menurunkan kuatnya pada saat di GPS rescue adalah 1,5 meter per detiknya. Jadi ini adalah kecepatan dalam menaikkan ketinggian, dan ini adalah kecepatan dalam menurunkan ketinggian. Nah, ini terus selanjutnya adalah minimum satelit. Nah, minimum satelit adalah jumlah minimum satelit untuk mengaktifkan GPS rescue. Nah, kalau di sini biasanya kita pasang 6, teman-teman. Di sini saya pasang 6 juga ya. Nilai yang saya rasa sangat cukup ya untuk melakukan GPS rescue. Nah, di bawah ini adalah allow arming without fix. Jadi maksud dari ini adalah membiarkan arming walaupun GPS-nya belum fix. Jadi ingat teman-teman ya, jika teman-teman mengaktifkan ini berarti teman-teman menganggap ya, teman-teman harus memastikan bahwa jumlah satelitnya itu sudah dipastikan memenuhi syarat atau tidak, karena kuatnya itu akan tidak membatasi teman-teman dan akan tetap melakukan arming walaupun GPS-nya belum tersedia. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika teman-teman naik dalam posisi GPS rescue-nya belum aktif, otomatis pada saat teman-teman memencet GPS rescue, otomatis dia akan drop. Dia tidak akan melakukan RTH, tapi dia akan menjatuhkan dirinya atau disarm. Ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus di sini adalah altitude mode. Ini adalah hal yang sangat saya sarankan sebelumnya teman-teman, karena kedua parameter ini telah saya coba teman-teman ya. Jadi di sini ada maksimum altitude. Maksimum altitude adalah ketinggian maksimum yang pernah dicapai. Pada saat dia RTH, taruhlah catatan tertinggi ketinggian yang pernah dicapai adalah 40 meter, maka pada saat posisi RTH dia akan naik ke angka 40 meter. Ya, begitu pula teman-teman pada saat teman-teman seumpama terbang dan ketinggian tertingginya adalah 100 meter, pada saat GPS rescue dia akan kembali dalam posisi 100 meter. Itu adalah maksimum altitude. Jadi maksimum altitude atau maksimum ketinggian yang pernah dicatat itu yang akan diambil sebagai parameter pada saat dia RTH. Terus fixed altitude. Jadi fixed altitude ini tergantung berapa yang kita pasang. Jadi seumpama kita pasang di sini adalah 40 ya, maka dia akan kembali dalam posisi 40 ya. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kedua ini sudah juga saya jelaskan pada video sebelumnya. Namun saya juga tetap mengingatkan di sini bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maksimum altitude kelebihannya adalah seumpama kita terbang di setiap tempat-tempat yang berbeda. Taruhlah di tempat itu kita ketinggian maksimum benda-benda adalah 100 meter. Jika kita memasang initial altitude 40 meter di sini, otomatis dia akan bisa menghindari ya, karena ketinggian yang pernah dicapai adalah 100, maka dia akan melakukan RTH di 100 seperti itu. Nah, sedangkan fixed altitude berbeda. Jika seumpama ketinggian benda-benda yang tadi itu adalah 100 meter, namun kita pasang initial altitude-nya 40, maka pada saat dia RTH dia hanya kembali dalam posisi ketinggian 40. Otomatis dia akan menabrak benda yang ketinggian 100 meter itu, karena kita memasang fixed altitude. Tapi karena posisi saya di sini adalah ketinggian tertinggi adalah 40 meter, saya rasa seperti itu, dan saya juga tidak berencana kemana-mana untuk melakukan penerbangan, maka saya memasangnya di fixed altitude. Jadi ini tergantung lokasinya teman-teman, tergantung kondisi tempat bermainnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah sanity check. Sanity check adalah sebuah sistem yang dibuat oleh GPS Rescue atau Betaflight, kurang lebih seperti itu, dimana dia akan melakukan pengecekan normal. Jadi ini semacam logik ya. Dia akan mengecek dan memastikan seluruh parameter-parameter ini masuk akal sebelum dia melakukan GPS Rescue. Jika ditemukan beberapa kejanggalan di sini, maka dia tidak akan melakukan GPS
rescue teman-teman. Nah, setelah memilih di sini, di parameter ini saya tidak menemukan minimum distance ya. Saya lihat di sini tidak ada minimum distance. Minimum distance adalah jarak berapa kuatnya baru bisa aktif GPS rescue-nya. Saya lihat di sini belum ada nilai itu. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan nilai itu atau merubah nilai itu? Mari saya perlihatkan bersama di sini caranya. Silahkan teman-teman masuk ke CLI, ketikkan di sini ya, ketikkan di sini get GPS ya, terus tekan enter. Nah, di sini teman-teman harus mencari dengan bahasa ini teman-teman, GPS Rescue Min DTH atau GPS Rescue Min Distance. Jadi ini adalah kapan kuat itu dianggap bisa melakukan GPS rescue. Di sini saya pasang 50 meter. Artinya jika saya terbang di atas 50 meter, maka dia bisa melakukan GPS rescue. Jika saya terbang di bawah 50 meter terus saya mengaktifkan GPS rescue-nya, maka dia akan memilih jatuh karena belum memenuhi jarak terjauh untuk melakukan GPS rescue. Nah, di sini ada kata allowed range. Jadi artinya minimal 50 atau maksimal 1 kilometer ya teman-teman ya. Karena defaultnya itu adalah 100. Di sini saya memilih 50. Nah, untuk pilihan-pilihan yang lain saya rasa tadi untuk di settingan yang di settingan file save tadi itu sudah lengkap ya, atau saya rasa nilai-nilai yang harus dipastikan teman-teman. Di sini sebenarnya ada banyak sekali parameter, namun saya rasa tidak semua harus teman-teman rubah karena di sini hanya mengatakan OSD ya, posisi OSD dan segala macam di sini ya teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa parameter yang harus teman-teman pastikan dalam melakukan GPS rescue. Nah, jangan lupa juga teman-teman ya untuk memastikan di OSD-nya itu teman-teman harus memastikan di sini. Di sini adalah OSD-nya. Oke ya, pastikan adalah SAT-nya teman-teman aktifkan ya, jumlah satelitnya, terus altitude-nya untuk mengetahui ketinggiannya. Di sini ada distance ya, di sini adalah distance home point ya, jarak ke home point ya, atau penerbangan terjauhnya kurang lebih seperti itu. Terus di sini adalah home point ya, jadi jarak rumah ya, arah rumah ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui arah rumahnya kemana dengan melihat arah panah di sini. Nah, pastikan ini teman-teman aktifkan minimal 4 ini ya, minimal 4 ini. Oke teman-teman, saya lanjut masuk ke tips trik untuk terkait dengan GPS rescue ini. Nah, yang pertama adalah pastikan seluruh sensor dalam kondisi baik. Nah, di sini teman-teman harus memastikan bahwa giro, akselero, GPS dan baro, jika memang teman-teman punya baro ya, lebih akurat lagi untuk mengukur ketinggiannya, pastikan kondisinya dalam kondisi sangat baik teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk penerbangan awal ya, untuk penerbangan awal saya harapkan teman-teman di sini matikan allow arming top fix-nya. Jadi untuk penerbangan awal GPS-nya teman-teman ya, pastikan allow arming with top fix-nya untuk dimatikan terlebih dahulu. Apa gunanya ini ya? Jadi drone-nya itu tidak akan bisa di-arming jika GPS-nya tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini menjadi pertanda teman-teman ya, jika teman-teman menemukan kendala pasti drone-nya itu tidak akan bisa di-arming. Artinya seperti itu teman-teman. Jadi tidak
nantinya tidak akan muncul GPS rescue will not available. Jadi jika pada saat posisi teman-teman mencabut centang ini, terus pada saat di lokasi teman-teman bisa menerbangkan kuatnya, berarti otomatis secara parameter sebenarnya sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan GPS rescue. Kecuali beberapa kali penerbangan dan teman-teman sudah memastikan seluruh parameternya sudah oke, baru teman-teman bisa mencentang kembali ini. Itu menurut saya ya teman-teman. Terus ketiga adalah terbanglah lebih dari minimal distance ya. Jadi tadi di sini saya memasang minimum distance-nya itu adalah 50. Teman-teman cobalah terbang untuk awal, tidak usah terlalu tinggi ya. Terbanglah 100 meter ke depan ya. Dan sebelum teman-teman memencet RTH-nya, pastikan signal GPS-nya sudah di atas minimum satelit ini. Jadi diintip dulu GPS-nya teman-teman. Jika di situ menunjukkan 8, 10, 12, 14, berarti GPS-nya itu sudah dianggap aman ya. Terus pastikan juga altitude-nya teman-teman. Altitude-nya pastikan, ini kita kan tidak bisa memastikan bahwa ketinggian quadnya ini secara akurat ini berapa ketinggiannya. Tapi saya rasa teman-teman bisa menggunakan logika seumpama ya. Ketinggian rumah, taruhlah ketinggian rumah 15 meter ya. Jika di situ mengatakan 200 meter, 300 meter, berarti barometer Anda itu atau teman-teman itu tidak normal namanya. Ya, itu kita sedikit menggunakan logika saja. Kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga adalah pastikan arah panahnya. Arah panahnya itu menghadap kemana? Menghadap ke kita. Jadi sebelum teman-teman melakukan GPS rescue, terbanglah 100 meter ke depan. Perhatikan jumlah SAT-nya sudah menembuhi minimal. Terus pastikan ketinggian kita sudah sewajarnya. Terus pastikan arah panahnya sudah mengarah ke kita. Nah, jika ketiga itu sudah memenuhi syarat, teman-teman tinggal langsung ke aktifkan RTH-nya. Nah, perhatikanlah apa yang terjadi di quadnya. Jadi teman-teman tidak usah panik, teman-teman silahkan terbang seperti biasa. Karena kenapa? Karena teman-teman bisa mengambil alih jika arahnya bukan semakin mendekat, tapi malah semakin menjauh. Teman-teman bisa mematikan kembali switchnya dan mengambil alih drone-nya teman-teman. Saya rasa dengan jarak 100 sampai 200 meter, saya rasa untuk FPV feed-nya itu akan jarang terjadi gangguan sebenarnya. Saya bilangnya seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa untuk mengetes sejauh 100 meter, saya rasa itu masih sangat aman teman-teman untuk teman-teman ya. Nah, ada terakhir untuk tips konyol saya sebenarnya teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan pengecekan RTH itu tanpa harus terbang ya. Ini belum pernah saya jelaskan ke teman-teman di video manapun, tapi saya merasa hal ini sebenarnya masih masuk akal karena saya pun pernah mencobanya itu. Jadi yang pertama adalah kalian harus meminta teman untuk membantu memegang remote-nya teman-teman ya, dan nyalakan kuatnya teman-teman ya, sambil mencolokkan baterainya. Setelah kuatnya sudah bisa diarming, pastikan dulu teman-teman, pastikan propnya itu dicabut semua. Jadi pastikan propnya dicabut semua, terus diarming ya. Setelah armingnya bisa, coba teman-teman menjauhkan remote dan drone-nya sejauh minimum distance. Jadi taruhlah jauhkan dia. Tadi saya mencetnya gitu kan, tulisnya minimum distance-nya kan 50 teman-teman. Cobalah teman-teman jalan lebih dari 100 meter. Teman-teman bisa menggunakan motor lah, saya rasa seperti itu. Jauhkan mereka dari remote ke kuatnya. Terus mintalah teman untuk mengaktifkan GPS rescue-nya. Nah, jika kuatnya yang tadinya arming dalam posisi normal saja putarannya, tiba-tiba teman kita mengaktifkan RTH-nya dan RPM-nya naik atau bunyinya langsung ngegas begitu teman-teman ya. Saya rasa itu adalah pertanda bahwa RTH-nya aktif teman-teman. Ini sebenarnya hal yang konyol. Teman-teman bisa lakukan, bisa juga tidak sih teman-teman ya. Dan teman-teman bisa sambil membawa Google. Saya rasa nanti di Google-nya itu harusnya di situ menuliskan RTH atau return to home atau apapun itu namanya. Nah, jika return to home-nya aktif di situ, berarti saya rasa
jika panahnya benar, jika jaraknya benar, jika altitude-nya benar, ya mungkin 1-2 meter saja ketinggiannya jadinya ya, karena teman-teman yang membawa. Artinya harusnya itu bisa teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Semoga video ini berguna dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.